subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazkura wa tazkir wa nafa' wa intifa' wal ifada wal istifadah wal hasu ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnatu nabillahi wa ghurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala, sampai mana? Panjang banget ya ceritanya udah ya. Masih ingat tapi? Ingat? Dengar aja. Ini tahapan pertama, kita baca selewat. Bacanya dilewatin supaya mendengar sedikit-sedikit. Ntar panjang umur, waktu yang bagus kita ulang, kita tulis poin-poinnya, jadi bisa dipegang. Nah ini sengaja emang awalnya untuk supaya nggak asing yang dibahas, ya kan? Karena kan nggak pernah kita dengar mungkin, benar? Di sini kan Quran terus. Nah ini kita dapat cerita dari Al-Imam Ghazali. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu supaya kenapa? Supaya kita mendapatkan cerita, mendengarkan cerita. Apa? Keterbiasaan mereka orang-orang soleh di zaman dulu. Bagaimana mereka bisa dikatakan sesukses itu? Nggak ada yang nggak kenal Imam Ghazali, benar nggak? Kalian sebelum dibaca kitab ini pernah tahu nggak nama Imam Ghazali? Masyhur berarti kan? Mana kitabnya? Mana ceritanya? Apa didikannya? Kalau kita nggak dengar sekali dari Imam Ghazali, nanti suatu waktu kita ganti, yang nyampaikan siapa? Al-Imam Haddad. Jadi ada apa? Gambaran-gambaran. Jadi ketika kalian nanti masuk proses berikutnya, terekam kan suasana cerita mereka, seperti apa berjalannya, seperti apa taklimnya, seperti apa, ya kan? Nah kalau nggak mendengar cerita-cerita solihin, kita nggak bakal tahu bagaimana cara untuk menjalankan. Sebenarnya ini bagaimana sih menjaga Quran, kayak mana caranya? Apa dihafal doang? Sebagian orang bilang ngafal Quran gampang, jaganya susah. Maka kalau misalnya kita nggak dengar cerita dari mereka-mereka itu, bagaimana cara jaga Quran? Kalau tidak diwiridkan, kalau tidak dirosterkan, setelah dapat harus dirosterkan lagi kan? Harus disusun lagi kan? Benar nggak? Kalau enggak, apa yang dihafal di sini 30 juz, pulang ke rumah dapat apa? Hilang semua, nguap. Sayang nggak? Waktunya 3 tahun udah megang 30 juz, pulang kosong. Bagaimana caranya? Harus dibikin wiritan, harus disusun rosternya, harus benar-benar kalau enggak hilang dia, betul nggak? Abah sampai sekarang masih punya wiritan nggak? Megang Quran kemana-mana kan? Iya, kalau enggak hilang. Quran paling gampang dihafal, paling gampang didapati, tapi juga paling gampang dilupai. Kenapa? Karena susah kita istiqomah untuk jauhkan diri dari kemaksiatan. Di luar ngelihat dikit udah macam-macam ya suasananya sekarang kan. Itu efek buat ngilangkan hafalan nggak? Termasuk. Makanya nggak tahu lah, mudah-mudahan Allah jagalah kita. Minta. Nah kalau kita nggak dengar cerita-cerita mereka, orang-orang terdahulu, orang-orang soleh, ya kita nggak bakal tahu bagaimana cara menjalani atau berpegang dengan yang kita mau jalani. Maka di sini Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala masih menjelaskan pada kita beberapa poin-poin tentang, kalau kemarin itu beliau membagi 3, benar nggak? Membagi 3 tentang posisi umat Nabi Muhammad. Masih ingat? Pertama salim. Kedua
Rabi. Ketiga, ya, orang yang merugi. Pertama, orang yang selamat. Yang kedua, orang yang beruntung. Yang ketiga, orang yang merugi. Cuman hanya 3 golongan ini di umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberi menjadi golongan yang kedua atau golongan yang pertama. Selamat. Selamat aja udah hebat ya kan. Apalagi mendapat keuntungan. Waliyadzubillah, jangan sampai di posisi menjadi orang yang ketiga, merugi dia di alam dunia. Nah di sini wal abdu fi haqqi sairil ibadat lahu salah satu darajat katanya. Kalau kemarin itu Imam Ghazali bilang posisi umat wa alam anal abda fi haqqi dinihi, di dalam agama dibagi 3 kalau di dalam agama. Kalau di sini wal abd seorang hamba fi haqqi sairil ibadat, di dalam posisi ibadah-ibadah. Banyak enggak ibadah? Ada zikir, ada apa lagi? Ada ilmu, ibadah juga kan? Ada apa lagi? Ada riyadhah, ada sholat, ada hafalan, banyak tuh bentuk-bentuk daripada ibadah. Semua yang ada dari syariat bisa dikatakan ibadah kalau dikerjakan sama umat. Maka di sini dikatakan oleh Imam Ghazali al-abdu fi haqqi sairil ibadat. Berapa darajatnya? Ada 3 juga. Lahu salah satu darajat kata Imam Ghazali. Ngerti maksudnya yang dibahas? Kalau yang pertama kemarin itu penjelasan seseorang hamba dilihat darajatnya di posisi keduniaan tentang agamanya. Tentang agama, kalau misalnya kita lihat manusia itu nggak lebih dari 3 golongan. Ada yang selamat, ada yang beruntung, ada yang merugi. Paham maksudnya? Dilihat dari global agama keseluruhan. Tapi kalau dilihat dari urusan ibadah, ada golongan juga dengan dibagi menjadi 3 golongan tersebut. Pertama, kata Imam Ghazali, an yanzila fi haqqihim manzilatal kiramil bararah minal malaikat. Posisi tertinggi kata Imam Ghazali adalah posisi yang diserupai atau diseumpamakan menyamai para malaikat. Ada yang bisa menyaingi malaikat ibadahnya kepada Allah? Hah? Makhluk Allah malaikat nggak? Jin, manusia, semuanya makhluk Allah. Yang paling dahsyat ibadahnya siapa? Malaikat. Kenapa? Karena apa yang dia perintahkan selalu dikerjakan tanpa mengatakan tidak menafikan. Benar nggak? Kalau kita sholat 5 waktu dalam 1 hari, gimana kita kerjakan? Kadang-kadang semangat, kadang-kadang bolong. Itu kita. Makanya banyak tafakur dengan ilmu-ilmu yang didapat. Jangan sampai kita merasa nyaman dengan kekurangan di dalam diri. Jadi kata Imam Ghazali, pertama makhluk yang terhebat untuk urusan beribadah kepada Allah, para malaikat. Dikasih contoh, manusia ada nggak yang seperti itu ibadahnya? Ada, mereka ada. Mereka usahakan kehidupan mereka itu dominannya amal ibadah. Kalau bikin tartib kayak mana tartib Al-Imam Ghazali kemarin ajarkan, coba bayangkan, dari bangun tidur, dari bangun sebelum tidur, kemudian sampai subuh, habis subuh sampai isyraq, habis isyraq sampai duha, dari duha ke zawal, zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya sampai tidur. Kalau dia bisa susun roster seperti itu, malaikat kalah nggak sama dia? Kalah nggak malaikat? Kalah lah malaikat. Kenapa ragu? Malaikat itu dia diperintahkan, tak diberi nafsu nggak ada malaikat. Ada nafsu malaikat? Nggak ada. Malaikat nggak cari nafsu. Kalau kita ada nafsu. Nah kalau misalnya seseorang menyusun waktu kayak tadi yang dibilang kata Imam Ghazali, kalah nggak malaikat dengan adanya nafsu di dalam dirinya?
kalah posisi malaikat. Maka diumpamakan mereka makhluk umat Nabi Muhammad SAW, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ada yang mempunyai tipikal perangai itu seperti malaikat, dan itu darajat tertinggi. Paham? Paham nggak? Itu darajat tertinggi. Wa huwa ayyas'a fi a'radihim riyugan bihim, yang mana semua amal ibadah, semua bentuk amal ibadah sama orang seperti itu, dia ringan mengerjakannya. Disuruh sholat, dia ringan. Disuruh ngafal, dia nggak ada males-malesnya. Maka dikatakan Imam Ghazali, darajat itu mirip kayak darajatnya para malaikat. Wa idkhala lisururi ala qulubihim, dan kalau mereka diperintahkan untuk ibadah, hatinya senang. Kita disuruh ibadah, hati senang nggak? Senang nggak? Malam ini kita selawatan sampai subuh, senang nggak? Senang, beneran. Sampai subuh nih, 6 jam lebih. Dari habis isya kita duduk selawatan sampai subuh besok. Kayak mana kira-kira? Masih berpikir kan? Nah, para malaikat nggak ada itu. Begitu diperintahkan, dia langsung sami'na wa ata'na. Nggak bakal bangkit sebelum diperintahkan oleh Allah untuk Kalau kita gimana? Masih mikir, aduh, kayaknya gitu dia, masih ada nafsunya. Nah, itu kata Imam Ghazali, darajat tertinggi untuk urusan amal ibadah pada diri makhluk, pada diri umat Nabi Muhammad SAW, darajat tertinggi adalah darajat para malaikatil kiram. Darajat yang kedua, an yanzila fi haqqihim manzilatal bahaim wal jamadat fala yunaluhum khairu. Darajat yang kedua untuk urusan ibadah, katanya darajatnya diumpamai adalah darajatnya para binatang dan benda mati. Ngerti maksudnya? Disuruh sholat nggak mau, disuruh ibadah nggak mau, kayak batu begitu. Bagus nggak itu? Itu darajat yang kedua. Tapi kata Imam Ghazali, masih mending ini posisi yang kedua ini, katanya. Lakin yakufu anhum syarr, mereka dengan kondisi seperti binatang, seperti batu, tapi masih selamat daripada kemaksiatan. Masih mending nggak? Masih ada mendingnya. Dia tak maksiat, walaupun dia disuruh untuk ibadah mesti dipecut dulu, mesti diomel dulu. Binatang mesti diseret-seret dulu, tapi masih selamat. Kenapa? Karena mereka tidak cenderung maksiat kepada Allah. Paham? Yang ketiga, an yanzila fi haqqihim manzilatal agharib wal hayyat was saba wad dariyat. Waliyadu billah, ini darajat yang ketiga. Dia masuk ke jenis sifat-sifat binatang, tapi sifat binatang yang bengis, kalajengking. Kayak mana sifat binatang itu? Ular. Kayak mana sifat binatang itu? Wasiba. Tahu siba? Serigala. Kayak mana sifat binatang itu? Waddariyat, dan banyak lagi daripada jenis-jenis binatang yang buruk perangainya. Kalau akoreb kayak mana? Kalajengking kayak mana? Dengan kesombongan, nggak mau kalah, bla bla bla, sama segala macam, ya kan? Kalau sibak kayak mana? Kalau dia sudah punya satu rezeki, kalau dia sudah menguasai, punya orang lain, dia mau gigit tuh, serakah. Ada nggak tipikal manusia yang kayak gitu? Tuh, langsung senyum dia. Berarti dikasih gambaran sama Imam Ghazali, nggak salah. Maksudnya nggak salah gimana? Dia sudah cari tahu sifat manusia ini kayak mana aja sih. Rupanya ketika kita disebut kayak serigala, benar ada manusia kayak serigala kan? Ada. Yang mana orangnya? Nggak ada di sini kan? Jadi apa maksudnya? Ya, mereka selalu mengedepankan nafsu, nggak mau kalah. Akalnya lebih tinggi daripada syariatnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan nggak ada yang di sini dan tidak ada di sekeliling orang yang ada di sini, ya. Keluarga kita nggak begitu, saudara kita nggak begitu, ya. Bahkan teman-teman kita juga tidak begitu. Apa itu begitu? La yurja khairuhu, yang mana mereka punya sifat itu adalah tidak ada kebaikan, ada kebaikan. Ente kalau datangin itu kalajengking, kira-kira dia mau ngajak ente salaman nggak? Apa ente dipatok duluan? Hah? Datangnya kita baik-baik ke kalajengking, mau ngajak salaman, kira-kira dia kasih apa? Ular kayak mana ular? Sama ya kan? Dililitnya ente. Kalau ini, kalau apa tadi? Serigala, ente nggak datang, dia cari ente, dia ambil rezeki ente. Nah, itu sifat-sifat daripada hewan-hewan yang buruk perangainya. Dan kata Imam Ghazali, posisi terburuk pada kalangan umat Nabi Muhammad SAW dan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dia bersifat seperti binatang-binatang yang tidak mempunyai kebaikan di dalam diri mereka. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita tergolong bagian daripada yang buruk. Wa yuttaqu syarruhu, yang mana ditetapkan ada keburukan pada diri mereka. Paham? Ini di dalam urusan ibadah. Berarti paling tinggi adalah darajat seperti para malaikat. Mudah-mudahan kita diizinkan mencicipi posisi itu supaya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'in lam taqdir ala antal tahiqa bi ufgil malaika, apabila kalian tak mampu katanya untuk menduduki darajat sebagaimana darajat para malaikat. Kalau nggak mampu bagaimana? Wahdar an tanzila an darajatil bahaim, dan jangan sampai kalian turun ke posisi para binatang wal jamadat, benda-benda yang mati. Ila maratibil aqarib, begitu juga hati-hati sampai turun lagi darajat diri kita ini sampai di posisi aqarib tadi. Apa aqarib? Kalajengking wal hayyat wasiba wadhariyat, yang mana semua mereka mempunyai sifat-sifat yang buruk. Minta sama Allah supaya diberi posisi yang tertinggi, posisi seperti para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'in radita li nafsikan nuzulan ila min a'la illiyin, apabila kalian ridho, kata Imam Ghazali, kalian ridho. Apa ridho? Kalian ikhlas, kalian mau, kalian ridho terhadap diri kalian turun dari darajat yang paling tinggi, yaitu darajat para malaikat. Kalau di sini kayak malaikat nggak? Di pondok? Iyalah, bangun sebelum semuanya amal ibadah. Pernah mikirin yang lain? Kayaknya nggak sempat, ya kan? Kalaupun sempat terpikir, hilang lagi dia. Kalau kalian ridho atas diri kalian untuk turun ke darajat yang paling rendah, kata, maka fala tardo laha bil huwai ila asfali asfilin, jangan sampai kalian ridho atas posisi terendah. Kalau dibilang turun namanya manusia, kadang di atas, kadang di bawah. Makanya jangan ridho terhadap diri supaya diposisikan posisi yang rendah. Kemudian fa'alaika fi bayadin nahar, maka usahakan buat diri-diri kalian ini di siang hari, an la tastagila illa bima yanfa'uka fi ma'adik, hendaknya kalian buat waktu-waktu tersebut supaya bermanfaat untuk akhirat, bermanfaat untuk urusan, mengerjakan urusan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ibadah di siang hari, hendaknya kerjakan amalan-amalan yang mana manfaat tersebut amalan adalah urusan agama Allah. Usahakan di waktu siang hari. Kapan waktu siang itu? Dari terbit matahari sampai mau menggelam. Usahakan. Kalau enggak ibadah, belajar. Kalau enggak belajar, kalau enggak sholat, hafal. Kalau enggak, zikir. Pokoknya intinya usahakan. Bagaimana caranya? Saling memanfaati satu sama lain untuk mengingatkan diri supaya dalam keadaan ketaatan. Di siang hari, kata Imam Ghazali,
au ma'asyika, atau bikin kesibukan yang mendapatkan keuntungan untuk diri dan keluarga. Seperti apa kemarin dibahas? Kerja, supaya tidak menjadi orang yang merugi. Alladzi la tastaghni anil isti'anah bihi ala ma'adik, yang mana ciptakan kerjaan-kerjaan ataupun amalan-amalan keduniaan, ketika kita butuh untuk ibadah, kita nggak minta tolong orang. Kalau misalnya kita juga tidak ada keduniaan, maka nanti urusan ibadah kita minta tolong sama orang, paham? Nah, maka usahakan dua sisi itu terpenuhi di siang hari. Fa'in ajasta anil qiyam bihaqqi dinik, apabila, kata Imam Ghazali, kita ini nggak mampu untuk mendirikan agama Allah, nggak mampu untuk beribadah dan lain-lain, ma'amukhalatati, dengan sebab kita nggak mampu mendirikan ibadah dengan sebab kita bercampur dengan banyak orang, kerja ini, ke pasar, segala macam, dia nggak bisa ibadah. Kenapa dia nggak bisa ibadah? Karena bercampur dengan manusia-manusia lain, yang membuat sering punya pikiran dia dalam keadaan buruk. Apa kata Imam Ghazali kalau orang dalam keadaan tersebut? Wa kunta la taslam illa bil uzlah, maka orang tersebut hanya bisa selamat dengan cara menyendiri. Jalan keluarnya, kalau nggak bisa kumpul di kampung, kumpul di kota, maka menyendiri. Kata Imam Ghazali. Ngerti menyendiri? Pernah dengar menyendiri? Apa itu menyendiri? Hah? Khalwat menyendiri, hanya ibadah doang, sholat, ngaji, tafakkur, zikir, hanya ibadah doang, hanya Allah yang diingat. Mereka orang-orang dulu kalau dia udah sumpek di urusan keduniaan, dia sendiriin dirinya di dalam satu kamar, hanya Allah tok yang dia ingat. Dia nggak mau ingat benda-benda yang lain. Pernah dengar keadaan kayak begitu? Tapi kata Al-Imam Ghazali, fal uzlah aula laka fa'alika biha, katanya. Kalau udah terkondisikan dia di dalam kampung, di dalam kota, dia tidak nyaman sehingga sering terganggu urusan dia dengan Allah, ya kan? Sering terganggu kan? Tuh, sering terganggu nggak? Sering terganggu. Maka dia harus dia sendiri dan dia kurung dirinya sendiri. Tujuannya apa? Supaya dia selamat hati, fikirnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa fihan najah wassalamah, dengan khalwat, dengan menyendiri, itu adalah kunci daripada keselamatan. Ada keselamatan dengan orang menyendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul nggak? Ada selamat nggak? Kayak mana selamatnya? Selamat daripada kesalahan. Fa'in kanatil wasawis fil uzlah tujazibuka ila ma la yurdillah ta'ala walam takdir ala gum'iha biwadhaifil ibadat. Dia khalwat, dia menyendiri, hanya diri dia dengan Allah yang dia pikir hanya ibadah, zikir, amal, semua segala macam di dalam kesendirian. Cuman dia tidak mampu juga untuk menahan dirinya untuk bermaksiat. Dia tahan nggak bisa juga. Lebih sendiri, lebih kacau pikirannya, lebih bermaksiat dia sama Allah. Kayak mana itu? Apa yang harus dijadikan sama orang? Fa'alaika bin naum. Maka kalau dengan sendiri pun dia sudah tidak mampu untuk menjaga dirinya, maka lebih baik tidur. Dia habisnya kayak mana? Rame-rame dia maksiat, sendiri pun dia maksiat. Bagaimana cara menyelamatkan dirinya? Apa ente ikhlas, ridho terhadap diri ente terus dalam keadaan kemaksiatan? Gimana caranya? Kalau orang di dalam tidur ada hukum. Ada hukum di dalam tidur. Ngomongnya orang tidur ada hukum. Ada hukum karena dia tidak sadar. Jadi mau pilih yang mana? Mau tetap ngumpul bareng-bareng atau menyendiri atau tidur? Pilih mana? Bang, pilih mana, Bang? Tidur.
fahuwa ahsan ahwalika wa ahwalina. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, rendah diri Imam Ghazali ini, Masya Allah, ulama besar. Dia katakan tidur itu adalah keadaan terbaik kita dan keadaan terbaik kami, katanya. Dia kasih solusi. Rendah diri, ya kan? Masa iya Imam Ghazali senang tidur, kan gitu bahasanya kan. Tapi kenapa? Ya itu mungkin lebih manusia, lebih selamat dengan bab itu. Tapi jangan tidur sepanjang hari juga, ya kan. Nanti bingung tidur terus. Id ajizna anil ghanimah wa radina bisalamah fil hazimah. Kata Imam Ghazali, nggak apa-apa dah kita tidak mendapatkan amal-amal yang baik, tapi kita tidak terjerumus di dalam kemaksiatan. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik dia bisa dalam keadaan amal banyak, iya kan? Dan selamat daripada kemaksiatan, itu terbaik. Tapi kata Imam Ghazali, kalau dia tidak mampu jaga diri dia, bagaimana caranya? Maka ya nggak apa-apa kita nggak dapat amal ibadah, bener nggak? Dia nggak mendapatkan amal ibadah, tapi tidak mengerjakan kemaksiatan. Ya mungkin mampunya kita di batas itu, maka tidur lebih baik. Apalagi senderan, enak banget tidur, kena angin sepoi begini. Anginnya mendorong kelopak mata untuk menjadi rapat. Didorong begitu, dinaikkan lagi, dorong, naikkan lagi. Apa itu? Kalau misalnya dia mata ngantuk di dalam majelis, berarti kenapa? Berarti dia setan. Ana nggak ngomong begitu kemarin. Berarti apa? Dia lagi ditaburin tepung di matanya. Sama siapa? Biar rapat. Kalau udah rapat susah dibuka. Pernah tertidur nggak di halakoh? Bagaimana model tidurnya? Gitu, layu begitu ya? Belum pernah tertidur tapi terjengking ke belakang, belum pernah. Nah, itu lebih seru lagi. Dia ketidur tapi saking khusyuknya dia tidur. Ini cerita halakoh ini. Ini cerita orang-orang yang menuntut ilmu. Nggak jauh daripada ngantuk. Kalau semakin kalian diganggu dengan ngantuk, kalian garis bawahi diri kalian, berarti salah satu ciri orang yang sukses. Ngerti maksudnya? Semakin diganggu dengan ngantuk, itu ciri-ciri kalian punya potensi besar. Ngerti maksudnya? Kenapa diganggu sama setan? Kenapa nggak yang lain yang diganggu? Karena kalian bakal jadi orang besar. Ganggu aja yang lain banyak. Kenapa harus yang ngantuk dia doang? Berarti ini orang ada potensi bagus. Maka ganggu dia supaya tidak terjadi menjadi potensi yang bagus. Setannya ketakutan. Maka diganggu orang yang punya potensi-potensi yang bagus. Lihat Tuhan, lihat tuh. Khusyuk deh. Tapi itu tidak bagian daripada kesalahan tolabul ilm. Kenapa? Karena kalian kan bangun dari sebelum, kemudian ada banyak hal-hal yang kalian bikin kesibukan, walaupun bentuknya tidak gerakan fisik. Ini lebih berat daripada gerakan fisik. Ngantuk bawaannya. Makanya anak cerita tadi terjengking ke belakang. Dulu pernah kejadian waktu anak mondok di Bogor, di salah satu pondok namanya Pondok As-Salafi Darus Sofa, yang dirikan Al-Habib Habib Hud bin Muhammad Bagir Al-Atas. Masyhur tuh Habib, suaranya bagus, suara Qur'annya. Jadi di Jakarta kalau kita mau dengar suara Qur'an yang Masya Allah, imam bahasa Qur'annya bagus kayak orang Arab, ya Habib Hud. Sering keluar, sering taklim juga, sering keluar. Habibnya nggak pakai imamah, malah biasa aja pakai kopiah, kayak rida warna hijau. Nah, beliau pendirinya. Jadi waktu di situ Anda teringat satu keadaan waktu ngantuk. Mungkin saking ngantuknya Anda punya teman, tidurnya nggak begini. Kalau begini masih normal, masih pakai adab tuh tidurnya. Tidurnya aja pakai adab. Ini dia jengking ke belakang. Untung nggak dia peluk tuh meja, dia kira guling kan. Jadi itu apa namanya, cerita ngantuk di tolabul ilm memang bagian daripada pasangannya.
Kalau thalabul ilm nggak ngantuk, aneh juga ya kan. Bagus banget tidur ya berarti, ya kan. Nah, sebagian mereka dulu saking semangatnya mereka di dalam bab thalabul ilm, di Rubat, ini di Hadramut di Yaman, mereka itu mujahadah dengan tidurnya mereka, dengan hafalan dan dengan tidurnya supaya tidak kedatangan dengan tidur. Jadi kan ada pagar biasanya di lantai 2 ini, ada pagar setinggi pinggang kan, supaya kita nggak jatuh kan, lantai 2 nih ada pagar begini. Nah, mereka para ulama itu duduk sengaja di atas pagar. Apa tujuannya? Hah? Berarti mati dong? Enggak, tujuannya menjaga dirinya daripada kan ketinggi nih, takut kan? Jadi dia kalau misalnya ngantuk dia tersentak. Mereka sampai di bab itu menjaga dirinya supaya nggak tidur. Orang-orang dulu hebat. Kalau kita sekarang sisanya aja ini. Jadi mereka nggak mau, sebel dengan ngantuk. Tapi bagaimana caranya? Apa yang kita takuti? Itu dibuat sama dia supaya akal tadi merespon. Goyang dikit nanti jatuh nih lantai 2 katanya. Mau selesai di lantai 2 katanya. Jadi terbangun. Ada yang jalan ke sana ke sini. Kalau ngafal dia jalan, mondar-mandir. Biar kenapa? Biar nggak ngantuk. Itu namanya mujahadah. Kalau kata Al-Habib Abdullah bin Syahab yang julukannya Qalbu Tarim, punya katanya julukannya Habib Abdullah bin Syahab itu Qalbu Tarim, hatinya kota Tarim. Apa kata beliau? Nggak bakal seseorang mendapatkan sesuatu kecuali dia harus capek. Jadi capeknya kalian ini salah satu syarat daripada diberinya apa yang kalian minta. Apa yang kalian minta? Masuk pondok, apa yang diminta? Mau kenapa di pondok? Ilmu kan? Jadi orang soleh kan? Yang bisa membuat orang lain menjadi Bagaimana caranya kita supaya dapat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang bab itu? Maka kita harus melewati fase capek. Kalau nggak capek, cuci baju sendiri apa dicuciin? Oh, kan capek. Hari apa nyuci baju? Cuci baju, nyetrika juga? Lipat, langsung dilipat. Kalau dari jemuran dibawa langsung dilipat, biasanya kurang kusutnya kalau malas nyetrika. Ilmu pondok begitu, dari jemuran langsung lipat, gosok, lipat pakai tangan. Itu menghilangi agak tidak terlalu kusut bagi mereka yang tidak punya setrikaan. Senang jadi thalabul ilm? Gak boleh sedih lah. Orang yang diberi dari kecil dalam keadaan kayak begini nanti besarnya girang. Jangan takut suasana ini, ya kan? Kan rame kawan. Berarti nanti suatu hari di masa besarnya dia tinggal mendapatkan sesuatu apa yang dia mau. Ya kan? Di dunia dia diberi semua fasilitas sama Allah Subhanahu wa taala. Niatnya dibenarkan. Niatnya jangan salah. Apa tujuan thalabul ilm? Apa niat menuntut ilmu? Biar kenapa? Biar jadi hafid. Nggak mesti harus menuntut ilmu. Sering-sering aja dengar Quran di YouTube, hafal. Nah, tujuan menuntut ilmu apa? Wajib, salah satunya. Kemudian mencari ridho Allah. Kalau niat mau selamat daripada kesalahan, niat kayak mana niatnya Nabi Muhammad? Kayak mana niatnya Nabi Muhammad, itu kami minta kepadamu, kami niat dalam thalabul ilm ini ya Allah. Di situ biar ada keridhaan, ada bantuan, maunah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk terjaga dan kita dijaga dalam menuntut ilmu. Niat kayak mana niatnya Nabi Muhammad. Jadi kata Imam Ghazali, kalau tidak mampu dengan keadaan itu semua, maka lebih baik orang tersebut tidur. Kenapa? Karena kalau misalnya sekiranya kita tidak bisa mengerjakan amal ibadah, lebih bagus orang tersebut selamat daripada kemaksiatan. Itu jadi patokan Al-Imam
Ghazali rahimahullah. Kira-kira mau dipilih kayak mana? Mau ibadah apa mau sendiri? Ibadah dengan rame-rame apa mau sendiri ibadah? Atau apa nggak mampu semuanya? Maka tidur lebih baik. Mana yang lebih bagus? Semuanya baik ya. Id ajizta anil ghanima wa rida bisalah fil hazimah fama akhassa hala minas salamah dini fi ta'tili hayati. Idin nom akhul maut, kata Imam Ghazali, tidur pun itu adalah bagian daripada temannya mati. Tidur itu adalah bagian daripada temannya sama kan, dia kayak mati kan. Wa huwa ta'tilul haya. Tidur itu kata Imam Ghazali liburan di dalam kehidupan. Apa liburan ente? Main bola. Tidur itu udah bagian daripada liburan, benar nggak? Karena ketika orang tidur terhenti urusan catatan dunia, betul nggak? Terhenti nggak? Terhenti. Ada amal di situ. Kalau dia tidurnya niatnya amalan, ya Allah saya niat tidur supaya saya kuat nanti untuk ibadah di tengah malam. Tidurnya pahala. Tapi kalau dia nggak niatkan, hitungannya liburan. Tidak terhisap apapun di dalam tidur. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa ta'tilul hayah. Dia seperti bagian daripada liburannya orang hidup. Kapan liburan ente? Ada liburan? Kalau liburan pondok kan ada. Ini ente kan hidup di dunia kan? Udah umurnya berapa? Pernah liburan? Hidup? Kapan? Hidup ente liburan. Bagaimana caranya? Udah pernah mati suri? Hidup, orang hidup. Emang orang pernah mati tiba-tiba terus hidup lagi? Kan enggak kan? Dia hidup dari umur 0. Kapan liburannya? Enggak pernah liburan orang hidup. Kapan liburan? Ya tidur liburannya. Kalau dia banyak tidur maka banyak banyak jalan-jalan di keliling negeri. Waltihaku bil jamadat. Nah, dihukumkan sebagaimana benda mati. Benda mati kan nggak ada hisab. Ada hisab. Benda mati nggak ada hisab. Batu ada hisab. Salah benar ya? Ya udah, nanti tidur itu kayak batu. Bener. Siapa yang tidur kayak batu di sini? Hah? Bang, siapa tidur kayak batu di sini, Bang? Tidur kayak batu digoyang-goyangin nggak bangun-bangun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan cerita yang disusun oleh Al-Imam Ghazali dari awal kemarin, banyak panjang ceritanya ya kan, sampai tak ingat lagi apa yang diceritakan, betul ya, menambah buah fikir. Maka ketika kita mau menyikapi perjalanan, jadi kita tahu apa yang mau kita pilih, apa yang kita mau buat, kayak mana solusinya, kayak mana jalan keluarnya. Tinggal dipikirkan. Nanti dari Imam Ghazali, bisa nanti dari Habib-Habib yang lain atau Ustadz-Ustadz dari yang lain kan, yang kita baca kitab-kitab ataupun cerita kehidupan mereka sebelum mereka menjadi orang yang khusus di mata Allah Subhanahu. Mereka langsung jadi orang khusus. Prosesnya yang kita mau cari, prosesnya apa yang mereka buat dalam kehidupan mereka. Umur sekian mereka ngapain? Kalau mereka berdosa, apa yang mereka terapkan dalam diri mereka? Ya kan? Untuk menjaga dari perbuatan itu bagaimana caranya ya? Nah itu kalau kita nggak dengarkan daripada sirah-sirah ataupun cerita-cerita mereka orang-orang hebat, maka kita nggak tahu apa yang mau kita buat, ya kan? Kalaulah syariat Nabi Muhammad SAW nggak dibukukan, nggak dikarang, nggak ditulis oleh ulama-ulama hebat besar dulu, apakah kita tahu tata cara hidup sekarang? Tahu nggak? Nggak boleh nyontek tapi ya. Tahu nggak? Harus ngapain hari ini? Makanya rezeki kalian sudah sampai, insya Allah tempat yang barokah, tempat yang diberi nadroh sama Allah, dilihat oleh Rasulullah SAW. Jangan main-main di tempat-tempat yang baik, jangan salah-salah niat di tempat-tempat yang muqaddas. Apa itu tempat muqaddas? Tempat yang dilakukan ibadah. Ini kan tempat yang dilakukan ibadah, masjid juga kan. Hati-hati niat-niat buruk, niat-niat yang tak baik, ya kan. Terus berhusnuzon sama Allah, terus minta sama Allah. Jangan merendah semangatnya dikarenakan kesalahan.
Ngerti maksudnya? Terus itu menjadikan motivasi sehingga insya Allah sampai pada waktunya dalam keadaan selamat, penuh dengan kebarokahan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yuk baca doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Udah menjadi terus rutinan itu bacaan doanya Nabi Muhammad itu. Sebelum hafalan, sebelum taklim, setelah hafalan dan setelah taklim itu jangan dijadikan itu benda main-main. Karena banyak ulama yang mewasiatkan hendaknya itu dijadikan wiritan sebelum hafalan dan sesudah hafalan, sebelum taklim dan sesudah taklim. Terbangunnya kalian di tengah malam, doa pakai doa itu. Ingatkan doanya. Yang belum tahu kasih tahu. Karena itu penting buat thalabul ilm, itu senjata. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri saja menjadikan itu wiritan beliau. Ya kan? Jangan nggak dibaca. Baca nggak? Kalau nggak tahu nanti atau yang lupa, ingatkan doanya masih. Allah marzuqna fahman nabiin. Banyak yang belum tahu nih berarti. Yang nyatat siapa? Bagi nanti. Allah marzuqna fahman nabiin. Kemudian wa hifdzal mursalin wa sur'atan ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Baca itu, catat. Punya buku kan? Catat itu doanya Nabi Muhammad SAW sebelum dan sesudah hafalan dan belajar. Biar lengket. Apanya biar lengket? Qurannya. Wallahu a'lam. Mau ngapain? Main bola? Udah siap. Ayo.